Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mempelajari materi tentang titrasi pengomplekan, ya. Nah, baik sesuai dengan namanya, titrasi pengompleksan ini adalah suatu metode analisis kuantitatif titrasi yang menggunakan dasar reaksi pembentukan senyawa kompleks, ya. Nah, kenapa? Karena memang dalam aplikasi titrasi ini ada banyak dasar reaksi kimia yang bisa diberlakukan. Ya, ada yang suatu unsur atau senyawa itu bisa terlibat dalam reaksi asam basa, ya karena memiliki karakter asam basa, atau juga memungkinkan membentuk senyawa kompleks atau senyawa titrasi redoks pasti melibatkan reaksi redoks. Nah, pada titrasi pengomplekan kali ini, yang utama tentu saja syaratnya adalah terjadi reaksi pembentukan senyawa kompleks antara suatu logam dengan ligan. Kalau pada titrasi asam basa harus ada senyawa yang berkarakter asam dan basa, baru terjadi reaksi. Maka pada titrasi pengomplekan, karena reaksi yang terlibat adalah pembentukan senyawa kompleks, maka kita bisa melihat mana yang memungkinkan terbentuk atau terjadi reaksi pembentukan senyawa kompleks. Yang pertama adalah harus ada logamnya, ya, logam, kemudian juga ada ligan. Nah, kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Ion logam dalam senyawa kompleks ini juga disebut sebagai ion logam pusat. Kenapa? Karena pada umumnya ion logam ini berada pada pusat struktur molekul. Ya, jadi kalau pada kondisi 3 dimensi, maka ion logam akan berada di tengah-tengah struktur dari molekul kompleks tadi. Nah, tidak semua logam ini bisa digunakan sebagai atau dalam aplikasi titrasi pengomplekan. Nah, ion logam yang bisa diterapkan pada titrasi pengomplekan adalah logam-logam yang mempunyai orbital kosong. Ya, jadi punya rumah-rumahnya ya orbitalnya tapi tidak terisi pasangan elektron. Nah, dari situ kita bisa tahu, oh baik, logam ini harus punya orbital kosong, sehingga kalau punya orbital kosong nanti bisa memungkinkan terjadinya ikatan kimia, ya. Nah, kemudian jika satu syarat harus ada ion logam, syarat yang kedua adalah lawannya harus ada suatu ligan, ya. Apa ligan itu? Ligan adalah suatu gugus. Gugus ini bisa berupa ion, mungkin anion dari unsur ataupun ion dari molekul. Biasanya molekul-molekul yang tidak terlalu besar. Nah, gugus ion ini dia harus mempunyai syarat, yaitu mempunyai pasangan elektron. Ya, jadi baik itu berupa ion unsur ataupun ion-ion molekul yang berfungsi sebagai ligan, maka dia harus mempunyai pasangan elektron. Nah, kita bisa menandai molekul atau unsur yang bisa bertindak sebagai ligan biasanya mempunyai atom-atom elektronegatif. Ya, contohnya adalah atom nitrogen, oksigen, halogen. Ya, jadi di situ karena dia banyak mempunyai pasangan elektron. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa syarat yang utama pada titrasi pengomplekan adalah ion logam mempunyai orbital kosong. Jadi tidak semua logam bisa harus mempunyai orbital kosong. Kemudian ligan ini bisa molekul, bisa juga ion, tetapi dia harus mempunyai pasangan elektron bebas. Salah satu cirinya adalah mempunyai atom-atom elektronegatif. Sehingga nanti ligan akan menyumbangkan atau mendonorkan pasangan elektron. Sedangkan ion logam akan menyediakan orbitalnya. Nah, ikatan yang terjadi antara atom pusat atau logam pusat dengan ligan merupakan ikatan kovalen koordinasi. Ya, karena ada yang bagian yang mendonorkan pasangan elektron yaitu ligan, dan ada juga yang menyediakan orbital kosong yaitu logamnya. Nah, kita ke ligan ya. Jadi banyak molekul-molekul ataupun ion ini yang bisa bertindak sebagai ligan, ya, karena memang di alam ini banyak molekul-molekul yang mempunyai atom-atom elektronegatif,
Ya, banyak sekali ya, asalkan punya atom N, kemudian atom O atau halogen seperti Cl, I, Br ya, maka pasti mempunyai pasangan elektron bebas. Nah, kita melihat ya, jika kita menjumpai suatu molekul atau ion yang mempunyai hanya satu pasangan elektron yang mampu terikat secara koordinasi, maka disebut sebagai ligan unidentat. Nah, jadi tadi kita bisa mengambil banyak molekul ya. Jika dalam satu molekul kemampuan dalam membentuk ikatan ini hanya satu, maka disebut sebagai ligan unidentat. Nah, contohnya di sini adalah ligan unidentat, misalnya molekul air yang H2O, amonia ya NH3, bisa juga sianida ya CN- begitu, itu bisa digunakan sebagai ligan unidentat. Ya, karena kemampuan molekul air untuk membentuk ikatan itu hanya satu. Amonia juga demikian, sianida juga demikian. Nah, kita perhatikan bahwa untuk mendefinisikan ligan itu unidentat ini bukan menghitung jumlah pasangan elektronnya, namun adalah kemampuan untuk terikat secara koordinasi. Kita perhatikan molekul air ya. Pada molekul air ini terdapat dua pasang elektron bebas ya. Jadi kita membayangkan H2O nih. Molekul H2O di kanan kiri atom O adalah H, sedangkan pada atom oksigen sendiri ada dua pasang elektron bebas. Jadi ada 4 elektron ya. Kalau 4 elektron berarti ada 2 pasang. Nah, namun kenyataannya pada molekul air ini hanya mampu menyumbangkan satu pasangan saja sebagai pasangan elektron donor. Ya. Jadi yang tersedia 2 pasang atau yang tersedia 4 elektron. Namun yang mampu digunakan untuk membentuk ikatan kovalen koordinasi ternyata hanya satu pasangan saja. Sehingga molekul air ini juga disebut sebagai ligan unidentat. Nah, ligan unidentat ini jarang digunakan dalam titrasi atau hampir tidak pernah digunakan dalam titrasi pengomplekan. Kenapa? Bukannya ligan tadi punya pasangan elektron bebas. Ligan tersebut bisa membentuk ikatan koordinasi juga. Nah, karena ada beberapa kelemahan, ligan unidentat ini umumnya ikatannya lemah. Ya, jadi energi ikat pada ikatan koordinasinya tadi ini lemah. Kalau lemah artinya dia mudah putus, ya reaksinya akan bolak-baliknya dia cenderung kembali ke arah reaktan. Nah, ini yang menyebabkan memang ligan-ligan unidentat ini tidak digunakan atau jarang diterapkan pada titrasi pengomplekan. Nah, kemudian ya selain ikatannya lemah, mudah terdisosiasi, jadi reaksinya bolak-balik, dan warna yang dihasilkan ini rata-rata dia lemah ya, tidak kuat. Artinya kalau warna kuat itu secara visual begitu terbentuk senyawa kompleks akan teramati dengan mata telanjang ini dengan mudah. Namun kalau warnanya lemah, ya misalnya kuning yang sangat muda ya, atau hijau begitu, maka karena kita mengamati titrasi kan menggunakan mata. Ini menjadi alasan kalau kita bekerja di sains ya, termasuk kimia tidak boleh buta warna ya, nanti menjadi tidak jelas warna antara kuning muda ke arah jingga itu beberapa orang tidak memiliki kemampuan. Nah, ini beberapa alasan mengapa ligan unidentat tidak digunakan di dalam aplikasi titrasi pengomplekan ya. Ini adalah contoh-contoh kompleks aquo, nanti Anda akan pelajari detailnya di kimia anorganik kemungkinan ya. Nah, jadi ternyata logam-logam terutama logam-logam golongan B ya yang mempunyai orbital kosong tadi ketika dilarutkan di dalam air akan membentuk senyawa kompleks dengan molekul air, namanya adalah aquo kompleks. Contohnya Ni ya. Kalau kita punya garam Ni kita larutkan pada air akan membentuk NiH2O6 kali 2+. Ini namanya adalah ion heksa aquonikela 2. Al juga mengikat 6 ya, Cu. Ya, Zn juga demikian. Ya, ini kebetulan warna-warnanya memang ada yang bisa menghasilkan warna, namun warnanya agak tadi ya kurang kuat ya, sama. Ada juga kompleks-kompleks yang bahkan tidak berwarna. Nah, ini kompleks-kompleks aquo merupakan perilaku normal logam-logam terutama golongan B atau
golongan A juga ada, asalkan dia memiliki orbital kosong, begitu dilarutkan pada pelarut air, maka akan membentuk senyawa kompleks. Ya, ini juga kalau logam itu banyak Ni-nya, dia cenderung berwarna apa? Mungkin kemerahan. Kalau Cu dia berwarna ke arah biru. Ini juga menjadi warna-warna alami atau yang mungkin kita jumpai pada perairan yang ada di ya di alam, gitu ya. Kemudian ini adalah contoh dari kompleks amina, yaitu kompleks antara logam dengan NH3. Ya. Contohnya dengan Ag, dengan Cu, dengan Co ya, dan kemampuan untuk mengikat juga bermacam-macam. Jika logam perak akan mampu mengikat amina ini 2, diamina argentat 1. Cu kemampuan mengikat amina 4, tetra amina kuprat. Co kemampuan mengikat amina ini 6. Sehingga namanya adalah heksaamina kobalta 2. Ini juga memiliki warna-warna yang ini ya samar ya atau kurang kuat. Kemudian contoh dari kompleks sianida ya. Ini kompleks sianida ada beberapa yang stabil ya, yang relatif lebih stabil dibandingkan kompleks amina dan aquo ya. Contohnya di sini adalah Ag. Ag mampu mengikat 2 sianida namanya disianoargentat 1. Kemudian Cu membentuk Cu CN4 3-min, Fe juga FeCN Fe2 ini mengikat 6 sianida, sedangkan Fe3 juga mampu mengikat 6 sianida. Nah, ini berbeda ya antara Fe2 dan Fe3, baik karakteristiknya maupun warnanya. Nah, untuk kompleks-kompleks sianida, ya meskipun dia lebih stabil daripada kompleks amina dan aquo, namun karena dalam satu molekul, dalam satu mol ion logam dia mengikat lebih dari satu, maka energi ikatnya berbeda-beda. Nah, biasanya ikatan yang pertama dibandingkan yang kedua, ya contohnya kalau pada Cu saja ya, Cu ini mampu mengikat 4 ion sianida. Nah, kekuatan antara Cu dengan sianida pertama, kedua, ketiga, dan keempat ini beda-beda. Jadi yang pertama biasanya yang paling kuat dan diikuti yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, ini yang menyebabkan meskipun kemampuan atau energi ikatnya dia lebih kuat dan lebih stabil, tetapi pada ion-ion terakhir ya, yang keempat, kelima misalnya, dan seterusnya, dia ini menjadi lebih mudah lepas. Nah, karena ikatannya kan hanya satu. Ya, antara satu pasangan elektron dengan satu orbital ya. Nah, kemudian kita ke ligan yang lain ya. Kalau tadi ada ligan unidentat yang dimana karakteristiknya adalah kemampuannya hanya satu dalam membentuk ikatan. Kita sekarang mengenal ligan bidentatnya. Ligan bidentat merupakan suatu senyawa, suatu molekul atau ion yang mempunyai 2 ikatan yang mampu terikat dengan atom pusat dengan ikatan kovalen koordinasi. Sehingga dikatakan bi. Bi itu artinya 2, bidentat. Nah, yang tersedia berapa? Pastinya lebih dari 2. Ini contohnya ligan-ligan bidentat adalah ligan dari oksalat ya. Jadi kalau kita lihat oksalat C2O4-min yang tersedia ini banyak, mungkin 6 ya atau 8 ya, tergantung berapa jumlah ionnya nanti ya. Nah, ternyata meskipun jumlah dari pasangan elektronnya ini banyak, lebih dari 2, kemampuan oksalat dalam membentuk ikatan dengan atom pusat ini hanya 2. Ya, sehingga kalau Fe kita reaksikan Fe3+ ya, kita reaksikan dengan oksalat ya. Kemampuannya di sini satu molekul oksalat ini membentuk 2 ikatan dengan orbital kosong dari Fe. Artinya jika kita mempunyai senyawa kompleks ion trioksalatovera 3, nah ini ada 6 ikatan ya. Nah, masing-masing dari oksalat ini membentuk 2 ikatan ya. 2 ikatan ini yang kemudian ya bisa dibayangkan ya masing-masing molekul membentuk 2 ikatan sehingga totalnya ada 6 ikatan ya. Sama juga dengan Sn atau ini ya timah atau stannum ini dengan oksalat ini membentuk ion trioksalato-stanat 4. Nah, ligan bidentat ini jauh lebih atau lebih kuat dibandingkan ligan unidentat. Jelas ya. Kenapa? Kalau pada
ligan unidentat ikatannya hanya satu. Maka ketika terjadi perubahan-perubahan pada sistem larutan ya, apakah itu pH, suhu, kemudian perbandingan mol, dia akan mudah lepas. Nah, kalau pada ligan bidentat karena ikatannya dua, dia lebih stabil ya. Jadi lebih mudah memutus ikatan ligan unidentat dibanding bidentat. Kalau bidentat dia perlu energi yang jauh lebih besar karena ada dua ikatan ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ligan multidentat. Ya, kalau bidentat kemampuan membentuk ikatan dua, ya, maka pada ligan-ligan multidentat ini adalah suatu ligan yang mempunyai banyak pasangan elektron bebas dan mempunyai kemampuan untuk membentuk ikatan ini lebih dari dua. Nah, biasanya ini ya genap ya, tidak ada yang ganjil ya. Nah, kalau lebih dari dua bisa 4, bisa 6, atau bahkan bisa 8. Ya. Nah, jadi kan Anda bayangkan satu molekul ligan ini bisa langsung membentuk 8 ikatan dengan logam. Nah, ikatannya kuat sekali karena memang ada 8 pasangan elektron yang terlibat di dalam molekul tadi untuk membentuk ikatan koordinasi. Nah, ligan multidentat ini juga disebut sebagai kelat atau zat penyepit. Kenapa? Karena struktur molekulnya yang dalam model 3 dimensinya ini akan menjebak atau mencengkeram ion logam pada posisi di tengah keseluruhan struktur dari kompleks tadi. Nah, ini jadi sehingga tadi kita bisa tahu kalau pada ligan multidentat ya misalnya kemampuannya 6 begitu, satu kali membentuk reaksi kimia itu langsung 6 ikatan. Pastinya dia ikatannya menjadi stabil ya, menjadi lebih kuat. Nah, kalau kita bandingkan kestabilan ligan unidentat ini kurang dari kestabilan bidentat dan kurang dari multidentat. Artinya yang paling stabil pastinya yang multidentat ya karena kemampuan membentuk ikatan kimianya dia cukup besar. Nah, kalau kita terapkan pada titrasi pengomplekan, maka pada titrasi pengomplekan ini akan menggunakan ligan multidentat sebagai lawan dari logam ya karena alasan kestabilan salah satunya. Ya, dia akan pada kondisi-kondisi yang diterapkan di dalam satu sistem larutan kimia, maka dia tidak mudah berubah dan bisa diamati. Nah, kalau dia mudah berubah, mata manusia yang akan mengamati titrasi ini kan menjadi apa ya sebagai sensornya begitu. Ini kesulitan. Nah, pada ligan multidentat ini karena dia stabil maka bisa diamati dengan mudah. Nah, ini adalah contoh dari ligan multidentat EDTA ya, etilen diamin tetraastat. Nah, ini yang A ini adalah struktur dua dimensinya ya. Kita lihat bahwa dalam satu molekul EDTA mempunyai 2 atom N dan mempunyai 8 atom O. Kalau kita hitung kemungkinan pasangan elektronnya jika O ini ada 2 ya, ini ada berarti ada 16, ada 18 pasangan elektron. Nah, coba banyak sekali. Jadi pada satu molekul EDTA terdapat 18 pasangan elektron. Namun yang kita lihat strukturnya di kanan ya, yang B, berapakah kemampuan EDTA dalam membentuk ikatan kovalen koordinasi? Ternyata ada 6 ya. Ini gambarnya dua dimensi juga sih ya, tidak bisa 3 dimensi. Tapi kita bisa membayangkan ya bahwa M ini metal atau logam ya. Logam tadi syaratnya harus mempunyai orbital kosong ya, orbital kosong. Nah, orbital kosong pada logam akan membentuk ikatan koordinasi ya dengan pasangan elektron yang ada pada ligan. Nah, kita perhatikan ini adalah posisi ikatannya. Ternyata metal atau logam ini membentuk ikatan koordinasi dengan 2 atom N dan 4 atom O. Ya, 4 atom O yang lainnya nganggur. Ya, artinya memang tidak memungkinkan terjadi ikatan. Ya. Nah, ini adalah kita bayangkan bahwa satu ion logam akan secara sekaligus menghasilkan 6 ikatan kovalen koordinasi dengan satu molekul EDTA sehingga memang ikatannya ini cukup kuat ya dan stabil, tidak mudah terputus ya kecuali pada kondisi-kondisi yang sangat ekstrim.
Nah, etilen diamin tetraastat atau EDTA ini merupakan suatu ligan yang universal yang sering digunakan dalam analisis titrasi pengomplekan atau kompleksometri. Tujuannya adalah atau aplikasinya sering digunakan untuk menentukan kadar logam terlarut pada suatu sampel ya. Sampelnya bisa sampel cair ya. Kalau sampel padat dilarutkan dulu, membentuk larutan baru kemudian dititrasi ya. Nah, tadi ya EDTA mempunyai 18 pasangan elektron molekul, namun hanya 6 pasang elektron yang mampu digunakan untuk membentuk ikatan. Nah, karena dalam satu molekul EDTA ini langsung membentuk 6 ikatan, maka EDTA ini mempunyai sifat yang karakteristik, yaitu EDTA akan membentuk kompleks dengan semua logam dengan stoichiometri 1:1 yang stabil. Nah, jadi ini kelebihannya ternyata EDTA mau dengan logam golongan B, valensi 2, valensi 3, maka stoichiometrinya itu adalah 1:1. Ya, saya kembali ke ini ya. Nah, ini kita perhatikan kalau logam atau metal ada di tengah ikatannya 6. Nah, ini ternyata metal di sini yang mampu bereaksi dengan EDTA ini cukup banyak dengan ikatan yang sama. Ikatannya 6 dan dia cukup stabil sehingga stoichiometri 1:1. Ya. Nah, ini persamaan umumnya adalah metal, anggap dia 2+, bisa juga 3+, begitu ya. Dengan EDTA akan menghasilkan kompleks M, ya metalnya apa? Kalau aluminium berarti aluminium EDTA, jika kalsium berarti kalsium EDTA. Nah, sehingga meskipun muatan dari ion logam itu bermacam-macam, namun stoichiometri dari EDTA sama saja, yaitu 1:1. Nah, ini kemudian kita bisa menelaah kelebihan dan kekurangan. Kelebihan EDTA dalam titrasi pengomplekan adalah dia stabil, ya karena ligan multidenta dan mempunyai stoichiometri 1:1. Ini mudah dalam perhitungan. Kemudian yang kedua, kelebihannya adalah kompleks metal EDTA mempunyai kelarutan yang tinggi pada pelarut air. Jadi ini akan memudahkan juga tidak ada gangguan endapan dan sebagainya karena kelarutannya tinggi. Kemudian yang ketiga, kompleks metal EDTA dengan 6 ikatan tidak mudah terdisosiasi pada kondisi optimal masing-masing. Jadi kalau sudah diatur pada kondisi optimumnya antara reaksi suatu logam tertentu dengan EDTA, maka tidak mudah terdisosiasi atau kembali menjadi reaktan. Nah, kekurangannya apa? Ya, tadi ada kelebihannya. Kekurangannya adalah karena EDTA ini hampir bisa bereaksi dengan semua logam, maka menjadi tidak selektif. Ya, artinya kalau kita mempunyai sampel dengan berbagai macam logam, nah EDTA juga mampu bereaksi dengan hampir semua logam. Nah, kalau tadi ada beberapa kelebihan termasuk kestabilan ya, nah ini menjadi tidak selektif. Apa yang dilakukan? Misalnya sampel kita akan menguji cemaran sampel logam ya di air ya. Misalnya kita menguji, oh di sini apakah ada logam tembaga pada air? Padahal di dalam air banyak logam-logam yang lain ya. Ada besi, terlarut ya, ada kalsium dan sebagainya. Nah, kalau tidak selektif bagaimana membedakan CO dengan logam-logam yang lain? Nah, nanti kan ada beberapa cara ya untuk mengaplikasikan titrasi EDTA. Kemudian kekurangan yang kedua adalah titrasi itu harus dipertahankan pada pH dan suhu tertentu. Jadi untuk menjamin keberhasilan titrasi pengomplekan, kita harus melihat berapakah pH optimum dan suhu apa yang disarankan untuk titrasi terhadap logam tadi. Ya, kenapa? Karena nanti dengan perubahan pH ini akan berpengaruh terhadap kestabilan dari kompleks. Jadi pH dan suhu ini harus dikondisikan sebelum kita melakukan titrasi menggunakan EDTA. Ya, kemudian yang ketiga adalah indikator ya. Jadi untuk memilih indikator pada titrasi pengomplekan harus disesuaikan dengan pH kerja atau pH optimum dari logam yang mau ditentukan dengan EDTA. Kenapa? Karena jika pH-nya tidak sesuai, maka titik akhir titrasi akan sulit tercapai atau bahkan nggak tercapai. Ya, tidak bisa membentuk perubahan warna. Ya.
Nah, kita lanjutkan tadi karena ada kelemahan dari EDTA yang dia tidak selektif ya. Dia memang bisa bereaksi dengan semua logam tapi menjadi tidak selektif. Padahal di alam ini ya, sampel itu kan sering menjadi sampel yang terdapat pada alam sering sampel campuran ya. Ya, kecuali kalau kita di lab yang membuat larutan CU sendiri, CA sendiri. Tapi kalau kita di alam, bahkan air keran saja ya, air sumur itu ada berapa puluh logam yang ada di dalamnya. Ya, itu nanti menjadi tantangan bagi titrasi EDTA untuk melakukan analisis terhadap sampel-sampel air yang di dalamnya ada berbagai macam logam. Nah, ternyata dengan memperhatikan pH kerja atau pH optimum, beberapa logam ini bisa diklaster atau dikelompokkan. Nah, contohnya untuk logam Mg, Cr, dan Ba, ini kita bisa bekerja pada pH 10. Kemudian logam Ca itu bisa lebih tinggi lagi dari 10 sampai dengan 14. Kemudian ada beberapa golongan yang bisa dititrasi pada pH asam lemah sampai netral ya. Di sini ada Mn2+, Fe ya, ini sampai dengan vanadium. Kemudian ada juga logam-logam yang harus dititrasi pada pH yang rendah ya, pH asam lemah dan asam kuat. Ya, ini ada kelompok yang lain. Nah, kompleks yang mudah larut pada air ini yang bisa ditemukan ya. Nah, nanti kita akan menentukan titik ekivalen dalam titrasi ini berdasarkan jumlah mol tadi. Nah, untuk mengetahui kita gunakan indikator yang bisa mengalami perubahan warna pada pH kerja. Nah, suatu titik ekivalen segera tercapai dalam titrasi, demikian dan akhirnya titrasi kompleks dapat digunakan untuk penentuan beberapa logam, bahkan pada skala semi mikro. Nah, ini ya, karena memang kelimpahan logam di alam ini bermacam-macam, titrasi ini bisa menguji sampai satuan-satuan semi mikro atau dalam satuan-satuan ppm ya. Nah, ini kalau kita tabulasi ya, jadi agar titrasi selektif, nah tergantung tadi tujuannya apa ya. Kalau kita ingin menguji logam Fe3, maka pH yang disarankan adalah pH asam ya 1 sampai dengan 4 dengan suhu minimal adalah suhu kamar yaitu suhu 25. Nah, ini berbeda kalau kita membedakan dengan kelompok logam-logam kromium dan indium. Meskipun pH-nya sama, yaitu 1 sampai 4, tetapi kromium dan indium ini memerlukan suhu yang panas, yaitu 40 sampai 60 derajat Celcius. Ya, jadi kita di sini untuk membedakan kelompok yang nomor 1 dengan kelompok yang nomor 2, kita bisa menggunakan perbedaan suhu ya, karena pH-nya tadi tidak berbeda ya. Nah, tapi kalau kita perhatikan bahwa meskipun sudah bisa satu langkah untuk meningkatkan selektivitas titrasi EDTA, masih belum bisa sempurna karena ada beberapa kelompok ya yang dia cukup banyak nih. Yang nomor 3 ini kan cukup banyak ya, bisa bekerja pada suhu asam sampai dengan netral. Nah, bagaimana jika analisis logam dengan EDTA ternyata pH dan suhunya sama? Artinya kan tidak bisa dibedakan. Bagaimana membedakan antara CD dengan PB dengan CO karena pH-nya sama, suhunya juga sama. Maka jika kita ingin menentukan salah satunya, ini kita menambahkan namanya masking agent atau zat penopeng. Nah, masking agent merupakan atau digunakan untuk melindungi salah satu logam yang tidak ingin kita titrasi ya dengan membentuk suatu endapan atau koloid atau kompleks lainnya. Jadi contohnya kalau saya mempunyai campuran logam Ni dengan Pb di dalam satu sampel cairan ya, saya mau melakukan titrasi dengan EDTA. Tapi bagaimana antara tadi Ni dengan Pb tadi ini? Ya, ini kan sama, maka harus salah satu direaksikan. Ya, misalnya Pb-nya terlebih dahulu kita endapkan. Kalau Pb sudah mengendap, maka yang tersisa adalah Ni, baru bisa kita titrasi dengan EDTA dengan pH dan suhu yang sesuai, ya. Nah, ini contoh titrasi selektif dengan EDTA, ya. Dalam suatu sampel air sumur, ya, terdapat banyak logam terlarut. Di antaranya ini anggaplah sudah dilakukan
uji kualitatif ya. Anda sudah mempelajari uji kualitatif. Saya punya air sumur nih. Ada logam apa saja diuji. Ternyata ada Fe3, ada logam Ca, ya, ada Co, ada Mg. Nah, kemudian ada beberapa kondisi yang bisa dipelajari di sini yang menjadi kondisi optimum dari masing-masing logam. Ya. Jika titrasi dilakukan pada suhu kamar pada pH asam pH 2, maka EDTA bereaksi dengan Fe3. Nah, jadi kalau kita turunkan pH-nya dari sampel air sumur pH-nya menjadi 2, meskipun di dalam sampel tadi ada banyak logam, EDTA hanya mampu bereaksi dengan Fe3 ya, karena terbentuk konstanta kesetimbangan kompleksnya pada pH 2. Nah, kemudian kalau kita mengambil sampel lagi ya, ini sampelnya banyak nih air sumur, kita mipet lagi misalnya 25 mili atau 50 mili, kemudian kita kondisikan pH-nya menjadi pH 5, maka EDTA ini akan bereaksi dengan CO. Ya, jadi Fe, Ca, dan Mg tidak bereaksi karena tidak tercapai kompleksnya pada pH itu. Kemudian kita mengambil sampel baru lagi ya, 50 mili juga misalnya. Kemudian kita naikkan pH menjadi pH 11. Nah, pada pH 11 EDTA akan bereaksi dengan Ca dan Mg. Sedangkan CO dan Fe3 tidak bereaksi. Nah, bagaimana nih kalau yang lainnya Fe sudah bisa kita bedakan, CO bisa kita bedakan, Ca dan Mg ini kan tidak bisa dibedakan. Karena sama-sama pada pH 11. Ya, suhunya juga suhu kamar misalnya ya. Semuanya kan sama antara Ca dan Mg. Maka cara membedakannya adalah ditambahkan masking agent yaitu NaOH. Kenapa? Karena NaOH akan mengendapkan Mg menjadi MgO. Nah, jadi kita mengambil lagi sampel air sumur 50 mili. Sebelum dititrasi kita kondisikan pH-nya ya, pH 11. Kemudian sebelum dititrasi kita tambahkan NaOH. NaOH ini akan mengendapkan Mg, akan muncul endapannya pada dasar dari elemen air misalnya, maka kalau Mg sudah membentuk endapan, dia tidak akan bereaksi dengan EDTA. Yang ada pada larutan atau filtratnya hanya Ca. Ya. Nah, kemudian ada tentang indikator ya, jadi ada beberapa pilihan indikator, termasuk pH kerja, ya, titrasi dengan EDTA. Ini adalah senyawa Ereochrom black tea atau EBT, dia bisa bekerja pada pH 8 sampai 10,5 atau 11 ya. Moreoxide ini cukup panjang pada pH 6 sampai 13, ada pirocatechol violet dan silanol oranye ini bekerjanya pada pH 1 sampai dengan 5. Kemudian kamalkit ini pada pH basa ya 9 sampai dengan 11,8. Nah, tadi karena kita sudah tahu pH kerja masing-masing, Fe di mana, CO di mana, Ca di mana, maka memilih indikator juga harus disesuaikan dengan pH kerja ya. Karena kalau pH kerjanya tidak sesuai, maka indikator tidak bisa berubah warna ya. Kita titrasi habis banyak tidak bisa berubah sama sekali. Nah, ini adalah contoh perubahan warna indikator EBT ya. EBT ya pada kalau kita masukkan ke dalam aqueous dia berwarna ini ya, berwarna merah muda ya, atau ya jadi ini warnanya merah jambu begitu ya. Nah, kalau kita titrasi ya, kemudian kalau kita lakukan, oh maaf, ini jadi ini sampel yang ada logamnya ya. Jadi sampel kemudian kita tambahkan dengan EBT dengan pH yang sesuai. Dia ini berwarna merah muda, kemudian kita titrasi dengan EDTA ya, maka ketika dititrasi dengan EDTA, logam itu akan terikat dengan EDTA ya, terikat dengan EDTA, maka warna merah jambu ini dia akan berangsur-angsur ya, akan berubah menjadi biru. Nah, kalau pada kondisi yang sebelum titik akhir titrasi kita akan mengamati terbentuk warna ungu ya. Nah, jadi cukup jelas warnanya dari merah jambu, ini masih belum dititrasi dengan EDTA, kemudian menjadi ungu, ini campuran ya, karena belum selesai titrasinya. Titrasi kita hentikan ketika terbentuk warna biru. Ya, warna biru ini artinya menandakan semua logam itu sudah terikat dengan EDTA. Nah, di sini terbentuk ekivalen ya, titik ekivalen. Kalau pada sampel tadi logamnya misalnya ada
10 pangkat min 2 mol. EDTA kan harusnya ketika ekuivalen kan strukturnya 1:1, 10 pangkat min 2. Nah, ketika semua logam sudah terikat dengan EDTA, indikator di sini akan berangsur menjadi biru sempurna. Nah, titrasi baru kita hentikan. Nah, memberikan indikator juga jangan terlalu banyak ya. Kalau terlalu banyak, maka akan sulit membedakan antara warna pekat merah jambu, warna pekat ungu, dan warna pekat biru. Jadi memberikan indikator ini secukupnya, tapi harus jernih dan harus tampak warnanya yang khas ya. Nah, kemudian aplikasi EDTA ini yang nanti bekerja atau menemui kasus-kasus pada lingkungan. Jadi salah satu parameter air, semua air termasuk air tanah, air minum, kemudian air di lingkungannya seperti sungai dan sebagainya, itu pasti ada parameter kesadahan ya. Nah, penentuan kesadahan air ini menggunakan titrasi pengomplekan. Ya, jadi pada air apapun, bahkan pada air bersih, ini umumnya terdapat logam-logam terlarut. Misalnya yang banyak adalah logam dari kalsium, dari besi, dan juga dari magnesium. Nah, di air, logam-logam ini akan disetimbangkan oleh anion. Ya, bisa anion mungkin karbonat, hidrogen karbonat, klorida, sulfat, dan sebagainya. Nah, ternyata senyawa-senyawa ini yang secara alami memang terdapat pada air, ini menyebabkan air sada. Jadi air sada ini apa? Adalah kondisi di mana tidak dapat menghasilkan busa dengan sabun. Jadi antara air tersebut jika ditambahkan dengan sabun ini tidak menghasilkan busa. Kenapa tidak menghasilkan busa? Karena natrium yang ada pada sabun ini ya, yang nantinya akan terdisosiasi, kalau pada air yang kesadarannya rendah, dia bisa membentuk busa, membentuk bubble atau gelembung. Tapi pada yang kesadarannya yang besar, logam-logam tadi akan membentuk kerak atau membentuk endapan dengan rantai anion dari sabun. Ya. Nah ini nanti kita bisa mengamati ya kalau air kita coba mencuci tangan dengan sabun ya biasa bukan deterjen ya sabun ya. Jadi sabun mandi seperti sabun mandi batang biasa itu ya. Kalau coba kita mencuci atau membentuk busa dengan air biasa, biasanya akan timbul gelembung-gelembung ya. Kita kocok begitu. Tetapi kalau pada sambal tadi kita banyak mengandung kalsium, nah maka tidak terbentuk busa. Tidak bisa digunakan untuk mencuci ya. Nah, dalam kesadaran ini ada 3 macam, yaitu kesadaran total, kesadaran tetap, dan sementara. Nah, ukuran kesadaran air ini dinyatakan sebagai berapa ppm CaCO3. Nah, apa bedanya antara ketiga tadi ya? Jadi kesadaran tetap ini diakibatkan oleh garam-garam yang dibentuk oleh kation logam ini dengan anion sulfat, fosfat, ataupun halida. Nah, jadi jika anion-anion yang ada pada air ya secara alami ini sulfat, fosfat, dan halida, maka kesadarannya ini tidak bisa dihilangkan. Dia akan menetap pada air tadi. Nah, sedangkan kesadaran sementara ini adalah kesadaran yang disebabkan oleh garam-garam yang dibentuk oleh kation logam dengan ion karbonat dan hidrogen karbonat. Nah, kesadaran sementara ini dapat dihilangkan dengan cara pemanasan. Kenapa? Karena ketika dipanaskan, karbonat akan menguap sebagai CO2. Nah, jadi di sini kalau misalnya kita pada air mentah ya, jadi air pam atau air sumur ini kesadarannya biasanya karena masih belum diapa-apakan, berarti kesadaran total gabungan antara kesadaran tetap dan sementara. Nah, kita kalau ingin menggunakan air tanah, ya air sumur untuk air minum kan direbus sampai mendidih. Nah, ketika direbus sampai mendidih untuk parameter mikrobiologi tujuannya adalah mematikan mikroba patogen. Ada juga yang kedua adalah untuk menurunkan kesadaran. Nah, jadi kita bisa mengamati kalau kita sering merebus air pada panci yang sama, suatu saat pada endapan panci itu akan muncul kerak atau endapan berwarna abu-abu, ya mungkin arah putih ke abu-abu. Itu adalah golongan-golongan dari garam yang berhasil mengendap, ya, karena ada karbonatnya dia sudah menguap. Nah, kalau kita bandingkan air yang belum dipanaskan, ya, jadi
yang tidak diapa-apakan, maka kesadarannya akan lebih tinggi dibandingkan air yang sudah dipanaskan, kemudian didinginkan dan disaring. Karena ada sebagian dari kesadaran yang sudah dihilangkan dengan cara dipanaskan, didinginkan, dan disaring. Nah, ini adalah perbedaan kesadaran tetap, kesadaran sementara, dan juga total, ya.